Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shayyiban nafi'an. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan juga banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di hari yang indah ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan hujan. Semoga saja hujan ini membawa berkah bagi kita semua dan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin dan seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman termasuk kita yang hadir. Semoga besok kita menjadi disaksikan oleh Nabi Muhammad menjadi umatnya, menjadi orang-orang yang beriman dan diberi syafaatnya serta diajak bareng-bareng untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita semuanya yang hadir di majelis ilmu dan di masjid ini merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan barokah, mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, di antara tanda-tanda kebaikan seseorang ketika dihendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima kebaikan adalah dengan dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Beliau menyampaikan, "Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Dan barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu bukan mungkin berupa harta yang banyak, bukan mungkin berupa negeri yang elok, bukan mungkin paras yang tampan maupun ganteng atau anak-anak yang banyak yang sehat-sehat, namun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebaikan seseorang itu yang pertama ditandai dengan yufaqihu fiddin, yakni seseorang itu difaqihkan, dipandaikan, dipahamkan untuk memiliki ilmu ulumuddin, untuk mengerti dan paham dengan ilmu agama, yakni agama Islam. Untuk itu kehadiran kita pada majelis-majelis ilmu, kehadiran kita kepada tempat-tempat yang di situ Riyadhus Shalihin merupakan tanda di mana orang ini mendapatkan kebaikan. Mungkin di antara bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya atau orang-orang pada umumnya menilai orang yang mendapatkan bejo, dunyo itu diantaranya mendapatkan warisan yang banyak. Mendapatkan warisan yang banyak kemudian terjamin kehidupannya. Ya boleh jadi karena memang tampaknya seperti itu. Tapi boleh jadi harta yang banyak akan membawa
tanggung jawab yang besar atau membawa fitnah yang besar. Atau boleh jadi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana negeri yang indah, yang tentram di daerah-daerah Eropa yang katanya itu seperti surga dunia, tertib-tertib warganya, ya jauh dari kerusuhan. Namun ternyata juga bukan itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak negeri-negeri dalam Al-Quran yang dikabarkan oleh Allah telah dibinasakan, yang memiliki tanda-tanda kemutakhiran, kemodern, kemajuan yang luar biasa. Sebagaimana suku Ad, bagaimana kaum Samud, ya, bagaimana Ashabul Aikah, ternyata bukan itu. Dan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata baik di Amerika, di Eropa, di Asia, di Siwal, di Gawok, atau di Solo, atau di belahan dunia manapun, manusia yang mendapatkan kebaikan dari Allah itu diantaranya satu, yaitu mereka itu dipahamkan untuk memahami ulumuddin. Karena dengan ilmu agama, ketika orang itu kemudian punya niat dan kemauan untuk ngaji, untuk mencari ilmu, maka dia akan menjadi orang yang alim. Minimal dia itu akan menjadi orang-orang yang faham. Maka orang yang faham disebut dengan faqih fiddin, orang yang faham akan agama, di mana dia akan menjadi manusia-manusia terbaik, di mana dia akan menjadi orang-orang yang santun, orang yang beradab, sama tetangganya mesti baik, karena dalam agama itu ada tuntunan dan tuntutan bagaimana menjadi seorang muslim yang baik dengan memiliki adab kepada tetangga. Bermasyarakat misalkan akan menjadi warga-warga yang baik, karena orang yang berilmu akan paham betul bagaimana dia akan menjadikan dirinya itu berada di tengah-tengah masyarakat untuk bermanfaat. Apalagi kalau menjadi ketua atau menjadi kepala keluarga. Menjadi kepala keluarga, bapak-bapak yang ngaji atau ibu-ibu yang ngaji, itu berbeda dengan keluarga yang kering, keluarga yang gersang akan ulumuddin, di mana kemudian rumahnya dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang nanti akan dituai di surga. Keluarga yang memiliki visi dan misi surga. Apalagi kalau memegang amanah, jadi presiden, jadi bupati, jadi lurah, jadi apa sajalah. Orang yang ngaji, orang yang faqih fiddin itu berbeda dengan orang-orang yang jahil. Orang yang nggak pernah ngaji itu jahil, sehingga nggak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Tidak bisa membedakan mana ini yang wajib dan mana ini adalah larangan. Hanya orang-orang yang kemudian paham dengan ulumuddin, dan bahasa kita wong ngaji, kemudian paham akan itu semuanya, kemudian hidupnya tertata dan memiliki undang-undang hidup, pandangan hidup, sistem hidup yang tertata dengan rapi karena memiliki keyakinan. Ya. Jadi begini yang pertama, bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya, kita yang hadir di majelis-majelis ilmu, kita yang hadir pengajian itu adalah salah satu contoh bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan. Adapun kalau bicara masalah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan itu banyak. Ya, kebaikan dari Allah itu banyak sekali. Maka bisa kita lihat dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah bahwa satu tadi diantaranya adalah dia yufaqihu fiddin. Kemudian yang kedua diantara kebaikan orang
yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah itu dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayatul iman wa hidayatul Islam. Jadi kalau orang itu dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka hidupnya ini diberi oleh Allah untuk menerima iman dan Islam. Karena orang yang beriman dan orang-orang yang Islam itu merupakan orang-orang yang beruntung. Adapun orang yang tidak menerima iman dan Islam itu adalah orang-orang yang rugi. Sebagaimana Imam Syafi'i dalam muqaddimahnya Ushul Salasah menyebutkan bahwa beliau menyitir satu surat, bukan Imam Syafi'i, mohon maaf, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menerangkan Ushul Salasah dalam muqaddimahnya itu menyebutkan satu surat di mana beliau mengatakan kalau saja Allah tidak menurunkan surat kecuali surat ini maka cukuplah Allah menegakkan hujah untuk manusia. Apa itu? Surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Khusrin. Jadi kita semuanya itu khusrin. Jadi setiap manusia itu adalah khusrin. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Maka salah satu di antara 4 atau 5 tanda kebaikan seseorang itu di samping yufaqihu fiddin adalah yang kedua, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menerima hidayah iman dan Islam dalam hatinya. Ya. Dalilnya ini. Jadi demi waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah hidup, kesempatan. Kesempatan kita di dunia itu adalah diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita hidup itu diuji. Di dunia ini diuji. Apakah beriman atau tidak? Dan orang yang beriman ada iman yang asli, ada iman yang benar, ada iman yang abal-abal. Gitu. Maka orang yang diberi oleh Allah iman yang asli, iman yang shaddiqun, itu adalah mereka itu mendapatkan kebaikan sebagaimana dalam surat Wal Asri. Karena apa? Kalau tidak diberikan oleh Allah itu iman, maka dia menjadi khusrin. Itu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, rugi dunia dan akhirat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, mereka yang menerima daripada petunjuk Allah yakni Al-Qur'an dan diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi orang beriman kemudian konsekuen dengan imannya lalu mengamalkan amal-amal yang disebut dengan amal soleh. Apalagi kalau kita sebut dalam surat Fatir ayat 32 jelas sekali bahwa orang yang beriman kepada kenabian Nabi Muhammad, bahwa orang yang beriman kepada Al-Quran itu dia mendapatkan dzalikal fadlul kabir. Ini ibu-ibu. Jadi ini hiburan untuk kita. Kalau hari ini kita dari rumah hujan-hujan, kemudian mungkin kita punya acara yang lebih penting, kemudian mementingkan daripada kita ini menjalankan kewajiban kita kepada Allah yakni sholat. Mungkin diantara kita mungkin hari ini sudah ngemat-ngematke sapi atau wedhus duit kuming 2,5 juta kira-kira itu apa? Itu sapi wah ra mungkin. Sekarang sapi itu minimal 3,3. Ya, itu mau itu 21 juta nanti itu ya cilik. Sudah mulai sakjane 3 juta, 2 juta itu tinggo bangun apa ngono ya sisa. Ya. Tapi kemudian kita karena iman kepada Allah bahwa besok Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita, kemudian kita rela untuk ngeculke duit yang 2 juta, 3 juta dalam rangka muraqabatullah, mendekatkan diri kepada Allah,
Itulah orang-orang yang rekoso, orang-orang yang kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihati. Nah, orang-orang seperti ini dalam surat Fatir disebutkan bahwa dia percaya kepada Al-Quran karena yang berbicara tentang sifat, iradah, asma, perintah, larangan, khobar-khobar itu dalam Al-Quran. Nabi Muhammad telah meninggal dunia, yang ada adalah Al-Quran. Maka siapapun yang percaya dengan Al-Quran disebutkan di ayat ini, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Summa awrasnal kitabal ladzina min ibadina. Kemudian aku wariskan Al-Quran itu pada hamba-hamba dari manusia. Sehingga mesti nawa Al-Quran. Sedikit yang dipilih itu. Soekarjo itu yang dipilih dari itu namanya Bu Eti. Mungkin bupati kok 5 atau 10 apa tidak mungkin dipilih sedikit. Maka yang mau belajar Al-Quran, menerima Al-Quran itu cuma sedikit juga. Itu saja dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum faminhum zalimun nafsi. Itu kadang-kadang ya grade-nya itu paling rendah, wa minhum muqtasid wis gelem ngaji, wa minhum sabiqunal khairat, orang yang memiliki tingkat kualitas yang paling tinggi. Semua ini merupakan dalikal fadlul kabir. Inilah dalil kenapa mendapatkan iman dan Islam itu merupakan karunia Allah yang besar. Sebagaimana tadi disebutkan orang yang gelem ngaji itu juga merupakan tanda kebaikan. Maka orang yang beriman kepada Allah, batunya entek Mas. Baterainya habis. Maka orang yang mendapatkan iman dan Islam, menerima iman dan Islam, itu juga merupakan tanda-tanda akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, akan kebaikan. Itu beberapa ulama mengatakan, bahkan para salafus saleh mengatakan, itu jika saja seseorang itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali iman dan Islam di dunia, itu maka cukuplah dia itu telah mendapatkan karunia Allah yang Maha Besar. Itu karena orang yang mendapatkan iman dan Islam itu dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah mengatakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Itu. Ulaika humul ghafilun. Ini kalau dibaca kebalik. Orang yang memiliki hati untuk beriman, orang yang memiliki mata untuk membaca ayat-ayat Allah, orang yang mendapatkan telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, artinya untuk beriman, itu mereka itu bukan seperti hewan piaraan. Mereka itu lebih mulia daripada
itu semua. Karena mereka ini bukan orang-orang yang ghafilun, mereka itu adalah orang muflihun. Ini kalau dibaca kebalik. Jadi yo umpama kita itu berhandai-handai, umpama rekoso iki enggak apa-apa. Jadi wong Islam, jadi orang beriman. Paling banter, paling pol itu kan tekan mati. Itu. Sebagaimana dulu para ashabul awwalun itu paling pol mati. Bilal bin Rabah misalkan disiksa sedemikian rupa tetap ahad itu paling pol mati gitu. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika membersamai Rasulullah dalam berjuang fisabilillah juga pol-polnya mati. Maka Allah kemudian mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Paling pol kamu itu mati karena setiap manusia itu, setiap jiwa itu pasti akan mati. Fa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jangan khawatir semua amalmu, semua rekosomu, semua buat repotmu di dunia ketika menjalankan perintah Allah, ketika mempercayai iman dan Islam, mempercayai Al-Qur'an ini akan dibalas Allah nanti di akhirat. Jangan khawatir gitu. Kalau kita hari ini kehilangan uang berapa 3 juta untuk korban, mungkin 30 juta atau 35 juta untuk umroh, mungkin 60 juta untuk haji gitu. Ora apa-apa. Itu fa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itulah iman dan Islam. Setelah itu nanti akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala, wa'dallahi haqqan. Itu janji Allah yang pasti. Itu. Jadi yang kedua ini bapak-bapak dan saudara semuanya penting kita pahami. Itu dan penting kita sebarkan kepada saudara-saudara kita yang belum pede, belum yakin dengan iman dan Islam yang telah diterima. Walaupun keturunan itu harus disyukuri. Ya, tetangga-tetangga kita itu ada yang kondone ya beni keturunane orang-orang soleh, aku gak beni keturunane kiai kene gitu. Dan saat ini kok mboten syarat mbah. Kuwi kosek. Karena kurang pede. Anak-anak muda yang sekarang ini masih belum dekat dengan masjid itu karena mereka kurang pede bahwa mereka itu mendapatkan nikmat yang ageng dan agung. Mereka nggak paham, seolah-olah mereka itu hidup di dunia akan selamanya. Ya. Bahkan anak muda yang gelem hijrah bahasa sekarang itu kemudian sobo masjid, ya menjadi sababul Islam, menjadi pemuda-pemuda Islam itu orang hebat, istimewa. Gitu. Mereka sudah paham dan menyadari akan kenikmatan ini. Gitu. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua adalah iman dan Islam. Jangan sampai kita menjadi orang yang diwadani oleh Allah. Duwe hati kok ora dienggo iman iki. Itu. Duwe mata kok tidak untuk beriman kepada Allah piye? Punya telinga enggak itu hewan nanti. Apa bedanya kita dengan hewan? Nah, kalau kita dikatakan hewan oleh konco kita atau orang lain saja marah-marah, ini Allah yang mengatakan kepada orang-orang itu, siapapun orangnya yang tidak mau menggunakan potensi dirinya dalam rangka untuk beriman kepada Allah, dikatakan ulaika humul ghafilun. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang tersesat. Bahkan mereka kal an'am bal hum adall, mereka lebih hina daripada hewan ternak. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara semuanya. Di samping ilmu, yufaqihu fiddin, di antara kebaikan seseorang dari Allah, yakni iman dan Islam adalah apa? Yang ketiga adalah orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki apa yang disebut dengan memiliki kesempatan untuk diuji. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Di mana ujian ini merupakan tingkat keimanan seseorang. Karena memang kita hidup di dunia itu untuk diuji. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudayya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
Itu. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Permulaan di mana ketika Nabi Adam alaihi salam kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Ya, setelah dilarang untuk mendekati pohon yang dilarang kemudian karena keteledorannya dan godaan setan kemudian melakukan. Maka ketika diturunkan di dunia, maka Allah menyampaikan kepada Adam, turunlah kalian berdua ke dunia. Itu sebagai tempat ujian. Itu. Di mana ujian di dunia ini itu nanti akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Petunjuknya apa? Petunjuknya yakni kalamullah dan juga Rasul. Nah, barang siapa mengikuti itu maka dia lepas dari ujian itu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi kalau dia itu kemudian tidak mau kalah sama hawa nafsunya, maka menjadi orang-orang kafir yang diancam oleh Allah, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lah, orang-orang yang beriman, Bapak-bapak, saudara semuanya pasti akan diuji. Ya. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira itu kamu akan mengatakan, loh aku KTP ku Islam. Apakah kamu mengira kamu itu mau nang masjid? Itu. Kalian itu akan diuji ketika mengatakan qalu rabbunallah. Ketika mengatakan amanu billah. Ketika mengatakan aku orang Islam itu akan diuji. Am hasidatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina halau min qablikum masadhumul ba'sa wa dharra'u wa zuzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ah. Sama, apakah kamu akan masuk surga kemudian enggak diuji? Diuji. Surga enggak gratis. Itu. Surga itu enggak gratis. Selama di dunia dan di akhirat itu tidak gratis. Semuanya pakai mahar, semuanya pakai kupon, semuanya pakai tanda beli. Enggak ada yang gratis. Gitu. Kalau ada yang gratis mungkin doanya atau permintaannya bidadari surga yang diciptakan oleh Allah langsung itu akan dikabulkan oleh Allah. Ketika mereka mengatakan, ya Allah, wanita-wanita dunia telah mendapatkan kebaikan. Mereka telah dicintai dan mencintai. Maka ya Allah, biarkan surga ini menjadi milik kami. Mereka wanita-wanita di dunia itu telah dicintai oleh suami-suaminya. Dan mereka telah mencintai anak-anak mereka. Dan itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Tuh, Bu. Bidadari surga saja itu pernah minta kepada Allah seperti itu. Tapi Allah kemudian mengatakan, oh tidak. Surga ini aku ciptakan bagi mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf itu adalah orang-orang yang pernah diuji di dunia dengan beban hukum, perintah, dan larangan. Tidak gratis. Orang yang menjalankan perintah Allah ya, dan menjauhi larangan, mereka itu yang akan mendapatkan hak daripada surga itu. Adapun orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, apalagi ya, menerjang larangannya, mereka ke neraka. Gaya 0-0 antara kebaikan dengan keburukannya itu seimbang, nggak ada itu, konsepnya nggak ada. Kalau ada berita dari Rasulullah tentang surat Al-A'raf, bangunan tinggi di antara surga dan neraka itu pun juga akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan masuk surga, imma ke surga wa imma ke neraka. Enggak ada yang kemudian abstain di tengah, itu enggak ada. Itu. Kalau saja ya tidak masuk surga, tidak masuk neraka, ada satu orang yang ada di tengah-tengah itu, aku berdoa itu adalah aku, kata Umar bin Khattab. Tapi enggak ada.
Itu hanya untuk superlatif saja, menyangatkan betapa beratnya tanggung jawab seorang manusia. Itu. Maka ujian ini merupakan tanda derajat seseorang. Dan ujian itu surga atau kafir akan ke neraka. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kemudian seorang mukmin ahsanu amala, mana yang lebih baik daripada amal baiknya? Perbuatan amal baiknya mana yang paling tinggi? Dalam Islam itu ada beberapa tingkatan, baik tingkatan surga maupun tingkatan level individu. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin, ada mukhlis, ada mukhlas, ada mutakin. Nanti di surga pun juga seperti itu. Ada surga yang paling rendah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang akan terakhir dimasuki oleh penghuni surga itu adalah seluas langit dan bumi. Itu. Jadi orang yang masuk surga terakhir kali itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya seluas bumi ini untuk menjadi miliknya. Apalagi surga Aden, apalagi surga Firdausul A'la. Itu semuanya ini tingkatan-tingkatan dalam surga. Nah, mereka akan memiliki penghuni-penghuni di mana kualitas dan kuantitas amalnya di dunia itu ditentukan. Maka ada anbiya wal mursalin yang paling tinggi, ada para mujahid fisabilillah, ada shodiqin, ada sholihin, ya. Kemudian sampai kepada orang-orang mukmin yang umum. Nah, ini yang ketiga. Maka ketika menerima ujian, yaitu baik itu ujian perintah dan larangan untuk istiqomah maupun musibah-musibah, tetap sabar. Karena itu semuanya adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan mengangkat derajat kita. Kemudian yang keempat, bapak-bapak dan saudara semuanya, di antara tanda kebaikan seseorang itu adalah bahwa sebelum dia meninggal dunia itu diberi oleh Allah iradah untuk bertaubat. Ya. Iradah, kemauan, kehendak untuk bertaubat. Itu adalah sebuah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Apalagi kalau seorang mukmin jelas setiap hari dia akan istighfar karena paham betul dengan fadilah istighfar. Apalagi kalau dia melakukan perbuatan yang tercela. Waladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang mukmin, apalagi orang-orang yang ini senantiasa melazimi istighfar. Orang umum saja, kalau orang ini taubat, Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Sampai Allah itu memiliki dalam surga itu pintu khusus. Pintu yang lain itu mungkin tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang memiliki grade ibadah yang tinggi. Itu jihad, pintu jihad. Orang yang kemudian seperti Uwais Al-Qarni, mungkin dia memasuki pintu birrul walidain yang paling tengah. Orang yang dermawan, mungkin seperti muwakif daripada masjid ini, Allah yarham Mas Tiar, gitu. Mungkin masuk ke pintu sedekah. Itu. Kemudian mungkin ada pintu yang sering kita sebut dengan pintu Royan, Ar-Royan, dimasuki oleh orang-orang yang
saum, puasa, ahli puasa. Tapi ada satu pintu, yang pintu itu bisa dimasuki oleh orang paling fajir, orang paling jelek, dan orang tidak punya alasan untuk bersaing, kalah bersaing dengan yang lainnya. Namanya pintu tobat. Siapapun yang tobat berhak masuk pintu tobat. Inilah kemahabesaran Allah dan kemaharohiman Allah kepada makhluknya. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allah dia memiliki sifat ya dan asma namanya Al-Ghafur, Al-Ghafar. Itu yang suka memberikan afuun, maaf. Nah, pintunya itu adalah siapapun yang mau datang kepada Allah memohon ampun, dia masuk ke pintu tobat. Nah, orang yang tobat itu orang yang sangat dicintai oleh Allah. Kata-kata dalam at-taibin, at-taibin al-abidin. At-taibin itu adalah orang-orang yang tobat. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tersesat jauh. Kemudian at-taibun, dia kembali. Maka ada orang Cina yang yang masuk Islam, ya masuk penjara karena dulu itu kasus maling narkoba namanya Anton Medan. Kemudian dicerahkan dengan iman dan Islam, masuk Islam. Kemudian di penjara buat pondok pesantren namanya Pondok Pesantren At-Taibin, artinya tobat. Nah, maka siapapun orangnya, ya, kalau masih hidup punya kesempatan untuk tobat, itu, maka sejatinya dia telah mendapatkan kebaikan dari Allah yang besar. Tandanya seperti itu. Sudah ada. Bon, ada tandanya titik jalan. Ya, ada sedikit cerita di Waru ya. Di Waru itu dulu di Langgar saya itu ada orang beling banget. Pas Ramadan itu sholat. Biasanya bar Ramadan atau setengah-tengah Ramadan ini hilang. Bapak ini masih. Beling banget ini, terkenal di tempat saya. Terus setelah Ramadan dia itu tetap nang masjid, nang Langgar tempat saya. Nah, saya itu kan ngadain pengajian setiap pekan sekali. Lah, lekase itu bar bakto let rong minggu. Lah wis dikandani, sesuk pengajian, Pak, tendekan nderek pengajian. Nggih, wong mangkat. Ngoten. Pas pengajian itu kan 12 hari setelah Ramadan. Berarti umpama dihitung 30 dino plus 12 dino. Berarti 42. Lah pas kuwi ketika dhek arep ngaji itu lara ceritane. Lorone mung sedina. Bar kuwi mati. Ning 12 dina kuwi sik tambah masjid. Gitu. Sebelum itu, wong iki rusak tenan. Wong marake elek, mesti tembunge elek. Nah, selama 43 hari kalau disebut itu hari itu, dia itu kembali kepada Allah. Orang banyak mengatakan, wah bejo tenan deh, tobat. Semua yang hadir ketika takziah menyaksikan dia taubat. Umpama dheweke iki rung tobat, itu mungkin Pak Samsudin, Pak Samrodin itu biasanya kalau nanduke untuk Pak takziah itu jenengan nyekseni nggih niki tiyang sae tiyang saleh nggih gitu kan. Itu. Mungkin kalau pas ngono kuwi nanggone tempat itu ketika belum sholat 43 hari orang akan meneng wae. Itu. Orang wani jawab, orang nyekseni wong dheweke iku gaene mendem, gaene macem-macem. Itu. Tapi ketika itu dikatakan orang kon wae itu wis menyaksikan dia wis tobat. Itu. Dan semoga Allah menerima tobatnya kemudian dimasukkan pintu itu tadi, pintu tobat. Nah, ini hebatnya. Dalam Islam itu luar biasa. Gitu. Saya punya binaan di Semarang. Di tempat lingkungan yang kumuh itu, namanya Kuningan. Itu. Di sana itu kemarin itu ada kumpulan
wong gali-gali sing tobat itu. Terus kemudian ngenek ke pengajian. Saya pernah ngisi di sana. Itu diarani gento. Gento itu kok nganggo gento elek men toh. Itu niki anu Ustaz. Gento niku generasi tobat. Generasi tobat ya gento gitu. Itu nah ya angger apa pengajian ngono ya cek kebul-kebul kaya itu, dong rokok sih ya ora apa-apa sih gitu. Ini pas pengajian aja. Kok ayo mesti nang njaba kono gitu. Tapi ini berjalan sampai bertahun-tahun dan berkembang. Nah itulah orang-orang yang bertaubat. Demikian bapak-bapak dan saudara satu lagi ya. Kalau mau ditambah itu tadi 4 ya, ilmu, faqih fiddin, iman Islam, kemudian diberi oleh Allah cobaan ujian, yang terakhir diberi kesempatan untuk tobat, yang terakhir itu mau ditambah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia dimampukan oleh Allah untuk mengakhiri hidup itu ya, ketika mau nazak atau sakaratul maut itu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu janji loh ya. Sebagaimana Rasulullah man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu. Karena mungkin boleh jadi sebagaimana sabda Rasulullah, orang itu tinggal sakilan untuk melaksanakan amalan-amalan neraka gitu, tapi takdir telah menentukan, kemudian dia itu tinggal sedepa saja, kemudian akhir hidupnya itu bisa melakukan amalan penghuni surga. Nah mungkin seperti ini, wallahu a'lam bishawab. Nah jadi begitu bapak-bapak, jadi mari kita tetap untuk tegar, tetap sabar, tetap istiqomah di jalan iman dan Islam ini, dan senantiasa kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dalam keberlimpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaat. Aku qouli hada wastaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.